Nah di hari ketiga saya tes gula pagi 90. Saya kalau bilang waktu itu kegembiraan paling besar dalam hidup saya itu di situ. Saya rasanya menemukan sinar terang baru bagi kehidupan saya ke depan, bahwasanya anggapan atau dogma diabetes itu tidak bisa diatasi, tidak bisa disembuhkan seumur hidup. Saya kira tidak benar semuanya. Nah, begini inti dari kesaksian dari seorang teman pengidap diabetes asal Bali yang telah berhasil lepas dari cengkraman diabetes. Beliau dalam jangka waktu hanya 3 hari saja berhasil dapat kembali gula darah puasa yang normal tanpa obat atau herbal. Pada video ini kita akan berjumpa dengan beliau dan dengar kesaksian dia. Kisahnya beliau ini sangat inspiratif karena ia sempat dari suntik insulin ke bebas diabetes hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja. Coba bayangin, awal ketahuan diabetesnya parah sekali dengan HbA1c 11,9. Dan langsung 3 bulan kemudian gula darah dia jadi normal dengan HbA1c-nya beliau jadi cuma 5,2 saja. 5,2 itu bukan cuma nggak diabetes lagi, tapi orang non-diabetes aja belum tentu punya HbA1c sebagus Bapak ini. Kabar yang mengembirakan belum berujung di sini. Habis 3 bulan, si bapak hebat ini juga dapat menormalkan tensi yang sempat di atas 150 menjadi normal kembali. Keajaiban beliau ini masih ada kelanjutan. Habis dia terapkan metode ZK, IF, dan olahraga khusus diabetes, nilai trigliserida dia yang sempat super tinggi dengan nilai 780 juga turun ke level yang normal. Bahkan daya penglihatan yang sempat turun drastis jadi normal kembali juga. Ya sudah, saya cukup ngomong. Kita dengar aja langsung pengalamannya dan bagaimana beliau berhasil begitu cepat lepas dari cengkraman diabetes dan komplikasi terkait. Pastikan Anda nonton sampai selesai karena Anda juga dapat atasi diabetes seperti beliau. Ini kisahnya. Hai teman-teman dan pejuang sehat. Hari ini ada satu episode lagi mantan diabetes. Tapi hari ini tuh unggul banget. Kenapa unggulnya? Karena hari ini kita berada di Pulau Bali. Dan keberadaan di Bali bagi saya merupakan sesuatu yang sangat istimewa karena mungkin sebahagian teman udah tahu saya sempat tinggal hampir 20 tahun di Bali. Anak-anak saya itu semuanya besar di Bali. So bagi saya Bali itu sangat spesial. Dan tamu spesial hari ini adalah Pak Budi Nyoman, ya. Dia seorang mantan diabetes dan dia akan memberikan kesaksian bagaimana diabetesnya dia, bagaimana dia atasi dan lain-lain. Ya, Budi Nyoman, sukses berat. Papa telah bersedia untuk diwawancarai dan untuk sedikit bercerita bagaimana diabetes segala macam. Baik, ya, terima kasih Coach. Saya nama Nyoman Budi Arjano, ya mungkin Nyoman ya panggilannya kalau di Bali, yang anak ketiga. Umur saya sekarang 48 tahun di tahun ini. Ya mengenai diabetes itu sendiri ya saya terdiagnosa kan baru mungkin belum sampai setahun ya, karena bulan Mei 25 Mei kemarin lah. Oke. Maaf saya potong karena saya mau membiarkan berbicara kesaksian yang pertama kali Bapak memberikan di dalam Facebook grupnya Stop Diabesitas yang sangat menarik perhatian saya karena sangat amat bagus. So, teman-teman, pada tanggal 16 September, so berarti udah beberapa bulan yang lalu, beliau satu ini memberikan postingan sebagai berikut. Selamat siang, izin menyampaikan progres selama
3 bulan bergabung dan menjalankan ZK sama IF. Sabar buat teman-teman yang belum mengerti ZK sama IF itu apa, saya nanti akan menjelaskan. Awal bergabung, gula darah puasa saya 330 dan gula darah 2 jam habis makan naik sampai 356. Sempat minum metformin 3 kali sehari dan insulin sekali 10 unit 2 sampai 2 minggu sebelum bergabung. Kemudian stop metformin dan insulin semenjak mulai ZK sama IF di pertengahan Juni kemarin, tanggal 15 September. Kali lagi guys, dari Juni ke September, Juni, Juli, Agustus, September. So kurang lebih 3,5 bulanan. Ya. Beliau dapat menurunkan HbA1c dari 11,9 ke 5,2. Kemudian beliau menulis, rata-rata di 3 bulan terakhir ini gula darah puasa saya semenjak ZK sama IF 80 sampai 95 dan gula darah 2 jam habis makan berkisar antara 90 sampai 107 saja. Ya. Dan dengan olahraga, sepeda di jalan dan sepeda statis tidak rutin setiap hari, karena kegiatan mengajar, berjualan, dan ada waktu khusus untuk terapi anak saya, bla 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 bla. Puji syukur Astungkara karena dipertemukan dengan grup Stop Diabetes Gizi dan Nutrisi. So, pertanyaan pertama-tama yang saya ingin bertanya sama Bapak adalah, sampai Bapak sempat periksa ke dokter untuk cari tahu ada apa sih? Apa yang membuat Bapak pada pertamanya pergi ke rumah sakit atau ke dokter? Ya tentu sebelum mengunjungi dokter atau ke rumah sakit itu kan pasti ada keluhan kesehatan. Nah itu dia. Gejala simptom itu ada. Di tahun 2000, cerita lebih awal lagi ya, sebelum terdiagnosa diabetes itu sebenarnya tahun 2021 itu sudah pernah mengalami satu hal yang berhubungan dengan keluhan kesehatan. Saya sering kencing, tapi kencingnya sedikit-sedikit dan ada nyeri di akhir kencing gitu. Kemudian dari klinik saya dirujuk ke rumah sakit untuk ke urologi. Ya, ke urologi, kemudian diadakan pemeriksaan USG, itu ketemu bahwa ada infeksi saluran kemih dan ada batu ginjal. Tapi batunya itu sudah keluar ke saluran kemih, jadi di tikungan gitu. Makanya itu membuat infeksi katanya. Dan itu pada tahun 2021. 2021 itu belum ada indikasi saya ada diabetes. Pada saat itu mereka sama sekali nggak periksa gula-gulaan. Periksa. Karena apa? Setelah ada diagnosa ada batu, ada pembekakan ginjal grade 1. Nah itu mau ambil tindakan, tapi karena ada hari raya waktu itu, hari raya Galungan, akhirnya diambil setelah hari raya Galungan, berserang kira-kira sekitar 2 minggu baru ngambil tindakan untuk di laser. Sebelum di laser ada pemeriksaan gula, kan itu prosedur medis yang baku. Mestinya ya. Gula puasa saya 92 kalau nggak salah waktu itu. Dan jadi tidak ada tindakan, artinya harus menunggu sampai gula turun. Kemudian tensi waktu itu memang agak sedikit naik ya, karena kecemasan mungkin ya, atau orang sebelum dioperasi atau di laser itu kan pasti was-was. Itu sampai 139 atau 40 gitu, disuruh nunggu lagi sebentarnya 15 menit, kemudian baru ngambil tindakan ke ruang operasi. Dan setelah itu berakhir operasi selesai. Tunggu dulu, operasi apa? Batunya ya. So dengan lasernya batunya dihancurkan. Kurang lebih seperti itu kan? Ya, kemudian di kateter, besoknya setengah hari pakai kateter, kencing sudah tidak berdarah, lepas. Nah next, kemudian berselang beberapa bulan, karena itu kan ada rutin periksa setiap 3 bulan. Maaf, sebelum Bapak melanjutkan, pada saat itu orang-orang medisnya mereka sudah menganjurkan
untuk Bapak melakukan perubahan gaya hidup, entah secara makan atau apa? Ada saran-saran Kalau nggak? dari dokter urologi sih hanya masalah minum saja. Nggak boleh kopi, nggak boleh minum beralkohol dan soda. Waktu itu yang dihindari karena yang berhubungan dengan mungkin ginjal dan saluran kemihnya itu. Waktu itu pemeriksaan asam urat saya tinggi 9,8 kalau nggak salah. Itu berpotensi lagi nanti akan Betul. tumbuh batu. 3 bulan kontrol pertama tidak ada masalah. Kemudian di 3 bulan kedua nggak ada masalah. Hanya rutin kontrol saja ke urologi dan tidak dikasih obat apapun ya, karena tidak ada keluhan juga. Nah itu pas di tahun 2022 udah hampir setahun ya kurang. Setelah operasi Iya, laser itu itu? di bulan Maret akhir mau ke Mei itu saya mengalami keluhan yang sama, kencing, agak sering, kemudian ada nyeri sama juga, kemudian ada sedikit sakit di pinggang. Ya. Itu kembali periksa, minta rujukan di klinik karena saya pakai KIS itu, dirujuk lagi ke urologi. Kemudian diadakan pemeriksaan USG, tidak ditemukan batu sama sekali, jadi ya clear. Cuman di situ ada kembali pembekakan ginjal grade 1 dan dicurigai itu karena infeksi lagi, makanya diberikan obat antibiotik untuk khusus saluran kencing itu, bisa lupa namanya Cefixime apa gitu. Itu berlangsung sudah berminggu-minggu nggak sembuh-sembuh, artinya nyeri itu masih berulang, bahkan intensitas kencing saya itu semakin sering dan haus. Setelah itu dari pihak dokter tidak ada kecurigaan bahwa disuruh ngecek gula karena mungkin belajar dari berpatokan pada pemeriksaan gula sebelumnya. Sebelum operasi tidak ada masalah dengan gula. Nah kemudian setelah itu diberikan obat tetap masih punya berkurang beberapa saat, kambuh lagi, beberapa saat, kambuh lagi. Akhirnya di rumah saya memberanikan diri untuk melakukan tes mandiri. Tes apa? Tes gula sendiri. So punya alat untuk tusuk? Punya, karena anak saya punya. Oke. Nah, itu saya tes sendiri di pagi hari. Saya cek sendiri, terkejut. Saya sedikit shock kok, 330. Itu nggak tahu kenapa alasannya. Ada alatnya untuk ukur gula darah dan dia sendiri yang mendiagnosa diri sendirinya pada pertama-tamanya. Teruskan aja bagaimana? Ya setelah saya ketahui di pagi hari itu baru bangun 330, saya memutuskan untuk pergi ke klinik. Tapi sebelum ke klinik saya makan dulu. Makan, setelah ke klinik dihitung setelah mungkin antre dan segala macam sudah lebih dari 2 jam. Di sana diperiksa, saya ceritakan masalah saya dari klinik, kemudian dites ulang lagi, itu udah ketemu 356, ya hitungannya 2 jam setelah makan. Masih segitu tinggi? Iya, segitu tinggi. Nah, maaf saya mau tanya satu lagi. Dari mana Bapak mengerti gula darah 300-an itu tinggi segala macam? Karena saya merasa orang awam, dia kebanyakan nggak paham. Dari mana Bapak sudah paham? Saya punya anak saya yang pertama kena diabetes tipe 1. Oke, Ya. udah nggak perlu dilanjut, sudah jelas. Oke. Ya. Itu saya dulu belajar banyak dari pemeriksaan. Sebenarnya saya udah aware tentang diabetes itu. So pokoknya Bapak sudah paham Ya. bahwa orang biasa harus punya gula darah antara 70 sampai 100, habis makan bisa sampai 130, 40, itu yang normal. Dan hal itu Bapak sudah paham. Oke, Bapak pergi ke klinik, Bapak pasti di dokternya bilang, "Dok, saya kemarin sendiri Bapak gula darahnya begini begitu." Terus dokter bilang, kalau begitu sekarang saya kasih obat. Ini sudah terlalu tinggi, dikasih metformin 500 mg. Tapi di rumah 2 hari, dari tanggal 23 sampai tanggal 25 itu kondisi semakin tidak enak. Ya pusing, kemudian berat, kepala, kencing semakin tidur pasti juga nggak beres. Tidur jelas, karena malam bisa kencing 4 kali. Paling jelek itu paling baik 3 kali. 4 kali kencing, 4 kali tidur, terus pagi lemas, dan siang hari seperti orang tidak punya tenaga, seperti habis ngangkat karung-karungan beras begitu banyak begitu. Kok begini? Saya balik lagi ke
ke klinik, kok saya keluhannya nggak ada tenaga. Oh ya memang begitu, kata dokter, kalau diabetes memang seperti itu. Ya lanjutkan aja minum obat. Saya pulang, Bapak perokok nyeri. nggak? Dulu perokok. Oke. Nyeri dada sampai ke sini, gejala kayak sleep apnea itu muncul, agak mual-mual, terus pandangan sudah mulai agak buram, kabur bisi gitu. Kemudian saya duduk, kemudian karena saya ada obat Yang macam metformin itu tadi? bukan Bukan. obat jantung ya saya minum. Apakah ini karena jantung saya? Itu nggak ada perubahan, semakin menjadi semakin nggak enak. Akhirnya sudah tutup toko, saya pulang cari anak, suruh nganter ke rumah sakit. Saya akhirnya pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit karena ada riwayat di situ dulu penanganan tentang jantung, ya diambil tindakan sesuai dengan keluhan seperti penanganan jantung, langsung disuntik pengencer darah. Nah, setelah itu di sana dicek lagi, ternyata karena saya bilang kemarin sempat gula darah tinggi, dicek lagi di angka 280-an waktu itu ya. Karena bermasalah, udah dari dulu ada jantung, ada riwayat jantung, dirujuk ke ICU khusus jantung. Kasus baru gula darah tinggi, di sana diputuskan tambahan insulin karena faktor risiko jantung. Ada setelah itu besok paginya masih di angka 200, gulanya 200, kemudian Pokoknya masih ketinggian. masih tinggi lah. Maaf, satu pertanyaan. Bapak pada saat itu rumah sakit, internis, dokter ini, dokter itu, ada salah satu di antaranya yang sudah kasih tahu bahwa mungkin sebaiknya juga rubah pola makan atau cuma main hantam obat aja? Tidak, karena waktu itu begini, setelah ya anggaplah saya perawatan 5 hari di rumah sakit di ICU itu, mungkin karena membaik tapi gula masih agak tinggi, dan di sana ketemu hasil HbA1c ternyata 11,9 itu di rumah sakit itu ya, yang cukup. Tapi masih tetap nggak ada satupun dokter atau perawat yang bilang Bapak sebaiknya jangan makan yang manis sama gula atau apa. Itu sama sekali nggak ada. Nggak ada. Waktu itu hanya dari pihak dokter menyarankan dikonsulkan ke bagian gizi, ahli gizi. Ahli gizi datang, yang dikurangi hanya saya lihat itu dari makanan pertama masuk sehari pertama, di hari kedua setelah konsul ke dokter gizi, yang dikurangi itu hanya snacknya saja. Keadaan mentalnya gimana sih? Keadaan mental saya begitu divonis diabetes. Diabetes, ginjal, jantung. Ya ginjalnya mungkin ya itu karena infeksi ya, apa istilahnya pembengkakan itu. Yang saya bikin down waktu itu adalah gini, coach, dalam artian kok kondisi diabetes saya parah ternyata. Karena saya belajar dari pengetahuan sebelumnya bahwasanya BA1C 11,9 jauh sekali ketinggian. Artinya berarti rata-rata gula darah sehari saya kan benar-benar tinggi. Dan waktu itu keluhannya sebenarnya bukan hanya di sisi kencing yang bermasalah saja. Di tangan saya ada semacam gatal-gatal yang sudah berbulan-bulan tidak sembuh, dikasih salep-salep, di kaki saya. Di kaki juga, di sela-sela jari kaki sudah bersisik begitu, dikasih salep, udah nggak sembuh-sembuh. Itu yang beliau sedang ceritakan itu hal yang biasa. Karena apa? Karena diabetes atau sindrom metaboliknya antara lain melemahkan sistem imun kita. Sehingga satu gores kecil aja yang pada orang sehat besok udah jadi kering dan 3 hari kemudian itu udah hilang, pada orang diabetesnya nggak mau sembuh-sembuh ya. Dan itu pada orang-orang yang tidak menangani diabetes sama sekali, itu bisa sampai luka diabetes yang kita bicara aja nggak perlu lah. Bisa sampai depresi atau bagaimana? Ya waktu itu saya benar-benar merasa seperti dunia itu runtuh gitu loh, kayaknya nggak ada masa depan dari sisi kesehatan, karena ya baik dari keterangan dokter bahwasanya ya diabetes itu ya tidak bisa disembuhkan ya, waktu itu harus minum obat
Kenapa waktu itu? Karena saya menolak untuk disuntik insulin waktu itu, waktu masih di ICU. Tapi dokter menerangkan, "Bapak punya risiko penyakit jantung, ini harus suntik insulin." Ya saya terima, karena mungkin penjelasannya di situ, karena ada risiko penyakit jantung. Tapi bagi saya sudah membayangkan, saya harus suntik insulin setiap hari, minum obat setiap hari 3 kali, kemudian yang paling saya takutkan adalah saya kan kepala rumah tangga bapak yang punya anak juga, bukan yang sehat-sehat saja, dan juga punya anak kebutuhan khusus juga. Dan di sini saya merasa ke depan seperti apa, seperti sudah ruwet sekali, sudah gelap rasanya masa depan itu. Saya akhirnya di rumah sakit, masih di rumah sakit itu nggak bisa tidur malam. Saya keluhkan seperti itu, dari di pihak dokter jantung menyarankan untuk dikasih minum obat tidur apa namanya, antidepresan gitu. Bahkan sampai antidepresan. Ya, alprazolam, karena saya memang ada anxiety disorder sebelumnya juga, record. Anxiety disorder itu bagi teman-teman yang tidak paham adalah ketakutan kecemasan yang berlebihan. Terima kasih banyak. Di satu sisinya Bapak sampai depresi, aduh gimana kehidupan saya sepanjang umur pakai obat bla bla bla. Tapi Bapak masih punya inisiatif, aku mau cari ada apa gerangannya. Betul kan? Latar belakangnya begini, Coach. Pertama saya tidak nyaman, artinya menggunakan obat. Di samping itu suntik insulin di malam hari itu juga karena ada anxiety disorder itu sudah takut duluan gitu loh. Bahkan bukan sebenarnya sakit, bukan masalah sakit tusuknya, tapi beban mentalnya yang tidak kuat saya. Kemudian masalah tidur itu yang membuat saya merasa cemas, takut, dan tidak nyaman sekali minum metformin itu, dan terasa mual, Ya pusing. oke, tapi tindakannya Bapak bagaimana? Waktu itu saya terpaksa tetap minum, Dok. Akhirnya Coach, tapi dengan ketidaknyamanan itu dan gangguan efek sampingnya, saya balik lagi ke rumah sakit. Seharusnya belum waktunya kontrol. Saya keluhkan, saya pusing, mual, dan saya merasa tertekan kalau harus suntik sendiri. Bukan masalah sakitnya, tidak terasa sakit, tapi akhirnya obatnya diganti, metformin diganti pioglitazol itu namanya, hanya 1 kali, itu 3 kali diganti 1 kali saja. Nah setelah itu juga tetap efek sampingnya masih mual, sakit kepala masih, dan insulin itu masih disuruh lanjutkan. Makanya saya searching sembuh diabetes herbal, kemudian sembuh diabetes apa gitu, obat alternatif. Akhirnya itulah ketemu salah satu video yang ada di YouTube ya, channel dia. Habis nontonnya videonya Kang Diki, Bapak langsung mau atau Bapak agak? Saya udah waktu itu melihat dari ceritanya Kang Diki yang upload testimoni itu, saya langsung tertarik, Coach, karena apa yang dia jelaskan itu ya mungkin sedikit tidaknya bersama yang saya alami gitu loh. Kemudian saya langsung searching cari linknya di bawah untuk bergabung dengan Facebook group itu, saya langsung bergabung ke sana. Kemudian saya langsung lihat-lihat di situ, kemudian disarankan Anda harus baca artikel gitu kan. Nah, ini Bapak memang terima saran itu karena saya punya pengalaman banyak orang join di grup ya, tapi mereka tanya bego-bego lah ya, nggak males baca-baca. Bagaimana sama Bapak? Bapak rajin baca apa enggak? Saya awalnya karena melihat dari postingan-postingan ada yang bertanya, kemudian baca dong, silahkan baca, kok malas baca. Dari situ saya udah, karena saya orangnya agak sedikit gini ya, ada worry juga nanti saya salah bertanya. Saya baca itu semua, langsung saya baca di hari itu. Mungkin tidak semua selesai ya, tapi yang paling awal saya ingat itu adalah metode mengatasi diabetes, yang itu saya dalami sampai akhir. Kemudian kan ada disarankan lanjutkan baca ini, lanjutkan, atau saya back lagi, kemudian di bawahnya ada artikel-artikel yang lain, kemudian ada disarankan. Terus saya sampai terakhir di hari kedua, saya sampai nonton juga video-video yang lain, perbedaan diabetes tipe 1, tipe 2, apa itu resisten insulin, apa segala macam. Dan sampai mungkin akhirnya saya putuskan untuk menjalani metode yang disarankan di Facebook grupnya kami. Nah, seperti barusan diceritakan sama Pak Nyoman, saya telah terbitkan banyak artikel-artikel tentang cara atasi diabetes tanpa obat.
Link ke artikel tersebut saya taruh di bagian deskripsi dari video ini. Baca artikelnya gratis kok. Namun artikel-artikel saya belum lengkap sih, dan lumayan banyak teman mengeluh bahwa baca secara online di HP nggak nyaman. Dan banyak teman minta untuk diterbitkan semua ke dalam bentuk buku. Maka saya telah terbitkan buku ini. Di dalamnya sudah dijelaskan secara lengkap segala langkah dan peraturan sederhana yang perlu diambil untuk atasi diabetes tanpa obat dan hanya dengan gizi dan nutrisi plus olahraga. Kalau Anda ingin peroleh bukunya, silahkan hubungi nomor WA kami yang terdapat pada bagian komentar atau pada deskripsi video ini. Nanti malah Anda akan dikasih diskon buat pesan bukunya. Balik ke wawancara sama Pak Nyoman. Sekarang aku tanya, Papa kan punya istri kan, punya keluarga. Orang Bali, ya, kebudayaan Bali, makan nasi segala macam. Nggak pernah istri bilang, kamu tuh edan gimana sih ikut-ikutan gitu-gitu Allah. Iya, Pasti kamu harus makan nasi, nggak mungkin. Jangan percaya sama si bule itu gimana? Nak? di awal-awal ya istri juga sempat ada sedikit Cemas. cemas ya Bu. Kok sama sekali nggak makan nasi, nanti lemas kan begitu. Tapi saya pengen membuktikan dan juga bagi saya sendiri dan juga saya akan memberikan sampel mungkin ke siapapun nanti yang mengalami hal yang sama. Tapi saya ikuti benar-benar ikuti itu di hari pertama. Jujur saja di hari pertama saya masih minum obat yang setengah. Saya tidak berani 100% lepaskan karena ya bukannya tidak yakin, tapi saya hanya jaga-jaga saja, tapi dengan tolak ukur menggunakan glukosa test ya tidak sampai hipoglikemik karena itu berbahaya sekali. Hari pertama saya aman, hari kedua ZK saya total lepaskan semua. Langsung pada hari kedua? Langsung hari kedua. Ya, ZK, EF without any kind of drug, ya termasuk insulin juga. Resikonya apa ya? Terserah nanti apakah gula saya melonjak, apa gula saya justru turun. Nah di hari ketiga saya tes gula pagi 90. Saya kalau bilang waktu itu kegembiraan paling besar dalam hidup saya itu di situ kok. Saya rasanya menemukan sinar terang baru bagi kehidupan saya ke depan, bahwasannya anggapan atau dogma diabetes itu tidak bisa diatasi, tidak bisa disembuhkan seumur hidup. Saya kira tidak benar semuanya. Terus berarti kalau Anda sudah dalam 3 hari mendapatkan hasil seperti itu, pasti semangatnya zoom. Wah gila, kalau saya boleh bilang, saya kalau waktu itu lihat orang istilahnya nonton bola pasti teriak-teriak, pasti jingkrak-jingkrak bagi, tapi saya hanya dalam hati dan ada sedikit mata berkenan. Ini benar-benar luar biasa bagi saya, karena sebelumnya di hari pertama dan kedua itu masih di angka 114-120-an pagi hari, karena saya berpikir itu kemarin pakai obat justru lebih besar, di atas 100. Ini tanpa obat sama sekali kok bisa 90. Akhirnya saya kasih tahu istri, gulanya 90 loh. Nah istri saya masih setengah-setengah belum percaya ya, karena dia tidak menjalani, saya menjalani. Benar-benar itu ketat kok ya. Nasi sama sekali nggak ada nyentuh sama sekali ya, tepung-tepungan dan turunan segala macam ya. Bahkan saya sampai 3 kali 4 kali saya dicek gula darah. Kadang-kadang kan ada di hari awal. Nggak percaya segitu bagusnya. Iya nggak percaya, dan saya ingin tahu di gula darah sesaat, jangan-jangan itu hanya di pagi hari saja. Gula sesaat saya tes, bahkan gula sesaat masih di angka 90-an. Luar biasa bagi saya. Ini tidak bisa istilahnya digambarkan dengan kata-kata. Oke, sekarang saya yakin banyak penonton kita penasaran makan apa? Saya makannya terus saja tidak full hewani sebagai pengganti karbohidratnya itu kan ya. Ya saya masih makan sayur karena waktu itu saya pikir juga kalau full hewani baik dari sisi masalah harga relatif ya, coach ya, relatif bagi setiap keluarga, bagi setiap orang mungkin kemampuan perekonomian beda-beda. Saya juga pikir karena nilainya cukup
lumayan ya relatif mahal, walaupun mungkin ada yang murah, ikan itu murah sebenarnya. Saya ganti tambahin dengan sayur-sayuran, sawi putih, kol, kemudian saya tambahkan wortel juga. Itu untuk biar saya merasa kenyang. Kemudian ayam itu harus setiap hari saya masuk ke supnya, juga dipepes atau dipanggang. Tempe tahu? Tempe tahu juga, Oke. tapi tanpa tepung ya. Tempe tahu itu digoreng basah, setengah kering atau sampai kering. Oke. Nggak merasa, aduh gue pengen banget makan nasi, enggak? Di hari pertama, kedua, ya merasa bukannya masalah keinginan, ya aneh rasanya dan tidak puas makan kalau tanpa nasi itu. Dan mungkin ya kebiasaan orang Indonesia yang makan nasi. Tapi kalau untuk intermittent fastingnya, menahan lapar atau menunggu jam waktu makannya itu bagi saya sih tidak masalah. Oke, sekarang Bapak sudah buka ke sana. Ya, teman-teman sudah dengar, sesungguhnya beliau nggak terlalu rubah-rubah. Sayur tetap makan. Dia mungkin sedikit meningkatkan jumlahnya ayam ke ikan ke segala macam. Ya. Sekarang kita bertanya sama beliau bagaimana masalah intermittent fasting atau buat puasa kesehatan bagaimana? Untuk intermittent fasting saya ambilnya 16-8. Ya. Jadi 16-8 ketat ya. 16 jam beliau tidak makan. Nggak sulit sih, jangan lupa. 8 jam kurang lebih kita tidur. 8 jam lagi kita tetap belum makan. Tapi 8 jam lagi kita bisa makan. So, beli nyaman lebih ke sarapan plus makan siang atau lebih ke makan siang plus makan malam? Saya makan malam terakhir, jadi milihnya puasanya di malam hari. Karena bagi saya, hitungan saya pribadi, puasa malam itu gak kerasa, karena toh juga tidur kan. Jadi waktunya tidak akan terasa terlalu panjang. Saya terakhir makan jam 7. Jam 7 malam? Dan nanti besoknya jam 11 sudah bisa makan lagi kan. Okay. So guys, nggak terlalu sulit. Lihat, beliau sambil senyum ceritain. Jam 7 malam terakhir kali makan, hari besoknya jam 11 sudah makan lagi. Nggak sulit kan? Saya orangnya tidak pernah puasa, ya mungkin karena kepercayaan tidak ada kecuali nyepi. Dan juga saya orangnya suka ngemil. Bayangkan, intermittent fasting menghilangkan ngemil juga. Betapa susahnya. Itu dia. Ya. Itu dia. Itu yang jadi masalah. Menghilangkan nasi lebih gampang. Ngilangin ngemil ini kemarin. Bapak ngemil apa? Ya maaf ya, saya ini cheating. Saya ngemil kuaci. Oke. Makanya saya terus terang aja di jendela makan, begitu masuk jendela makan jam 11, setelah makan jam 11, sebentarnya sejam 2 jam saya sambil jaga toko, kalau nggak pas selesai ngajar itu, saya ngemil kuaci. Karena itu kebiasaan. Nggak masalah. Oke, guys, si beliau ini malah dengan agak malu bilang, waduh saya mungkin cheating sedikit makan kuaci segala macam. Nggak masalah. Hal-hal seperti kuaci itu nggak masalah. Karena kuacinya kita mungkin lebih capek, kita mungkin lebih banyak energinya keluar untuk ngupasin. Ya kalau kita hitung kalorinya nggak seberapa, bukanya aja lama banget. Tapi kan yang penting ada cemilan. Karena sebelum dulu terdiagnosa diabetes itu saya ngemil setiap saat, setiap ini yang ngemil, yang ngerokok, yang ngemil. Tapi balik ke puasa, puasanya Bapak merasa ketat? Benar-benar ketat. Kalau puasa saya benar-benar ikuti coach. Karena saya waktu itu kekuatan saya keinginan saya untuk sembuh itu benar-benar mendorong saya melakukan segala sesuatunya. Sampai istri saya juga itu heran mungkin dia ya. Kok bisa kamu nggak makan nasi kan gitu. Kemudian setelah ada keberhasilan seperti ini, dia kemudian pahami, kemudian saya baru cerita. Ini saya dapat dari grup Stop Diabesitas dan juga melihat profilnya. Oke. So makanan kita udah bahas. Puasa beliau ketat ya. Sekarang tinggal satu lagi, masalah olahraga. Bagaimana? Olahraga saya tidak begitu
intens setiap hari terus terang aja. Tapi saya waktu 3 bulan pertama ini ya hampir sempatkan setiap hari di sore hari. Sepeda biasa, paling memutar sekitar rumah, paling jauh ya mungkin 5-10 kilo begitu. Tapi kalau hujan, waktu itu kan masih musim hujan kalau nggak salah ya, saya pakai sepeda statis di rumah punya anak saya. Sepeda statis sama sepeda itu aja, nggak ada angkat berat, nggak ada. Tapi kadang terlewatkan sehari, tapi dalam 3 bulan itu saya yakin ya hanya terlewat sehari 2 hari saja. Oke. Dan itu sudah saya buktikan kalau olahraganya saya lebih dari 30 menit, besoknya pasti di angka 80, 85, 87 gula darah pagi itu. Oke. Di bawah 90 pasti. Oke. So pokoknya bisa dikatakan di dalam 3 bulan pertama itu cukup rajin olahraga. Cukup rajin. Yang pertama karena saya ikuti di artikel, kemudian pengalaman-pengalaman yang sudah melakukan kan saya lihat di postingan-postingan. Oke, sekarang kita sudah tahu karena memang itu 3 pilarnya yang dianjurkan, perubahan makan ke arah ZK-nya, puasa walaupun tidak harus intermittent fasting, bisa puasa panjang, ada beberapa jenis puasa plus olahraga. Nah sekarang sebenarnya sih saya udah nggak perlu bertanya karena itu saya tadi udah di awalnya ceritakan. Beliau ini ya 3 bulan saja dari HbA1c hampir 11,9 kan, Ya, sampai ke 5,5. sampai 5,5. Aku aja sejak kena diabetes 6 tahun yang lalu nggak pernah sampai 5,5. Begitu bagus beliau yang satu ini ya. Itu kapan? September kan? Ya. 15 September cek HbA1c Yang 5, sekian. 5,5 setelah melakukan ZK 3 bulan. Nah sekarang kita sudah April, berarti September, Oktober, November, Desember, Januari. Desember kemarin saya cek lagi, Ya. 5,6 5,6 sama aja Pak, itu sama sekali nggak. karena olahraganya kurang. Nggak usah, itu sama sekali tidak sesuatu. Karena asal Bapak di pertengahan 5, Bapak aman lah mau 5,4, 5,5, 5,6. Sama saja itu Desember. Ya, Habis itu nggak pernah lagi. belum, nanti mungkin naik bulan April mau saya. Oke, nah sekarang ini apakah Bapak masih ketat 3-3-nya atau sudah terjadi pelonggaran atau bagaimana? Ya saya jujur bilang, untuk ZK itu saya benar-benar masih ketat karena saya melihat itu hal yang utama yang harus saya pertahankan. Kalau intermittent fasting, saya udah hampir 3 bulan ya tidak intermittent fasting. Tapi olahraga masih jalan lah, olahraga sepeda itu karena saya lebih suka ke naik sepeda. Satu hal yang kita sampai sekarang ini sebut aja enggak, padahal sangat amat super mega penting. Maka saya mau tanya, masih ingat nggak waktu HbA1c 11,9 itu berat badannya Bapak berapa? Saya berat badan itu 92. 92? Ya, 92 itu sebelum terdiagnosa diabetes. Gendut minta ampun Nah, lu tuh. kemudian mulai saya menjalankan zero karbo dan intermittent fasting. Ya, dalam sebulan itu dalam seminggu rata-rata mungkin lebih dari 1 kilo ya penurunan. Karena saya terkejut sekali, saya sampai ya antara terkejut dan gembira. Di bulan pertama itu sudah turun banyak sekali, jadi 87 apa berapa. Udah kita mempersingkat aja. Sampai sekarang akhirnya berat badan saya tadi pagi 71,5. 71,5. Itu timbangan digital ya semua. Tingginya Tinggi saya 68. Ya masih lebih sih dari dia. 168. Ya. And 71. Maaf ya kalau kami duduk di sini kalian mungkin nggak begitu bisa menilai, tapi beliau kelihatannya hampir oke. Walaupun kalau saya lihat ke perutnya sana, saya berharap bahwa masih akan terjadi sedikit penurunan lagi. Dan saya merasa sekarang sih udah saatnya kita bicara ke depannya ya. Karena Bapak tadi bilang bahwa
bagi Anda rasanya yang paling penting ZK-nya di antara olahraga, puasa, sama makan. Saya tidak bilang itu salah, namun saya bilang apapun yang Anda bisa mempertahan atau bahkan malah menurunkan berat badan, itu Anda akan sukses. Ceritanya sih agak panjang, itu ada keterkaitan dengan pelemakan yang terjadi di pankreas sehingga beta sel punya kurang mampunya bla 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 bla. Pokoknya saya mau kasih sedikit saran sama arahan ke Bapak ke depannya. Tolong fokusnya jangan pernah sampai naik lagi berat badan, karena bila mana berat badan naik, pasti diabetes juga akan naik, ya. Oleh sebab itu menurut saya teruskan aja tiga-tiganya, tapi yang saya mau ubah di dalam pikiran dan anggapan Bapak adalah bahwa dari 3 hal yang kita bicarakan ada yang lebih penting daripada yang lain. Enggak, sama saja. Namun memang kita bisa memilih salah satu, kita lebih mengutamakan atau apa, tapi yang penting kita mempertahankan atau bahkan lebih menurunkan berat badan lagi. Dan satu hal lagi yang saya mau kasih tahu baik sama Bapak maupun sama teman-teman, kunci utama menurut hemat saya adalah olahraga, ya. Bukan untuk menurunkan berat badan atau apa, manfaatnya dari olahraga saya masih akan terbitkan banyak sekali video-video yang lain juga. Tetapi salah satu penyebab kenapa terjadi diabetes pada pertama-tamanya itu adalah bahwa apa yang kemasukan lebih daripada apa yang dikeluarkan, ya. Dan manusia pada masa kini tidak cukup bergerak, ya. So, Pak Nyoman, tolong fokusnya ke sana. Dan Bapak syukur banget tinggal di Pulau Bali ini. Nah, sekarang saya tanya, Bapak tadinya ceritain Bapak tinggal di salah satu bagian di Denpasar. Nah, ke Pantai Sanur berapa lama pakai sepeda motor? Oh, kalau ke pantai sana mungkin ya 30 menitan lah. Oke, kalau ke pantai yang satu laginya ke arah Tabanan atau masih Kuta Mungkin Utara? dia ke Canggu Ya, gitu, ke Canggu? Lebih dekat malah. Ya, lebih dekat, mungkin 20 menit gitu. Tahu nggak? Saya tadi pagi dari Kuta sampai Canggu dan balik lagi 2 jam jalannya. Menikmat. Panas juga enggak. So, pokoknya saya nggak mau terlalu fokus sini sana. Tapi saya merasa kalau orang tinggal di Jakarta, bahwa dia harus sepeda statis, harus ke gym, segala macam masuk akal. Tapi kita di Bali tuh enak banget nih, banyak kesempatan. So, menurut hemat saya yang ke depannya, coba Bapak fokus utamanya ke olahraganya untuk memastikan bahwa cukup banyak keluar apa yang dimakan segala macam, ya. Sedangkan yang ZK-nya bolehlah dilonggarkan, karena sekali lagi 5,5, 5,6 nggak apa-apalah. Tapi kalau sudah mau 5,8 atau 5,9, ya udah kita kencangin kembali, ya. Tapi yang penting Bapak mempunyai 3 lever, bahasa Indonesia ini siapa sih? Yang switch-nya, pokoknya punya 3 switch, ya. Yang mana yang Bapak pergunakan? Saklar. Ya, yang mana yang Bapak pergunakan terserah deh, ya. Tapi diusahakan 2 musuhnya, ya satunya kalau gulanya udah naik lagi, tapi yang lebih musuhnya lagi adalah kalau berat badannya naik lagi. Maaf, potong sebentar. Saya kan janji di awal video bahwa saya akan kasih tahu bagaimana persis metode dan cara yang diterapkan sama Pak Nyoman sehingga beliau dalam 3 bulan saja bisa tuntaskan diabetesnya dan komplikasi terkait. Dan sebagian penonton pasti juga jadi penasaran tentang istilah seperti ZK, IF yang sering terdengar pada videonya sama Pak Nyoman. Ceritanya sedikit panjang sih dan nggak bisa saya sampaikan dalam beberapa kalimat saja. Bagi pemirsa yang ingin coba metode ini, kami sediakan edukasinya bagi masyarakat Indonesia. Kalau Anda ingin mendapatkan bimbingan gratis, silahkan hubungi kami melalui WhatsApp atau email.
Nomor WhatsApp dan alamat email saya sudah catat pada bagian deskripsi dan komentar dari video ini. Cuman maaf sebelumnya kalau Anda harus antri. Soalnya setiap hari ada puluhan orang yang hubungi kami. Namun kapasitas kami terbatas sehingga kadang-kadang jadi antrian panjang. Ayo, tunggu apa lagi? Anda juga hanya dalam beberapa bulan saja sudah dapat menikmati kembali kehidupan bebas diabetes dan komplikasi terkait. Guys, dalam 3 bulan saja, walaupun beliau sudah hampir 50 tahun, dapat benar-benar lepas dari diabetes. Dan itu penting sekali juga, itu dia udah 2 kali dapat HbA1c. So berarti sudah 6 bulan lebih lah Bapak sudah keluar dari diabetesnya kan? Ya, dan gejala-gejala keluhan-keluhan yang luar biasa itu sudah saya alami, dalam artian ternyata dulu yang membuat saya tidak bisa sembuh dari infeksi. Saya baru berpikir infeksi di saluran kemih itu ternyata masalahnya adalah gula. Yang kedua, kolesterol saya tinggi, trigliserid bukan hanya 300 seperti yang saya tulis di Facebook. Jauh tahun sebelumnya, tahun 2016 waktu saya pertama-tama nyeri dada, sakit dada dan sesak itu, trigliserid saya tahu 780. Kemudian kalau kita lihat rasio HDL saya waktu itu 33, 1 banding berapa. Sampai LDL tidak terbaca karena di atas 400, LDL-nya XXX nggak kebaca waktu itu. Sekarang trigliserida yang terakhir kali 80. Bayangkan. Saya sampai gini dong, coach kemarin periksa terakhir ke dokter jantung karena saya rutin ke dokter jantung. Walaupun obatnya saya tidak minum karena keluhannya sudah hilang. Terus terang saja, maaf ya dokter, saya tidak terus terang bilang obat jantungnya saya stop. Kalau yang dokter jantung ini kemarin justru itulah melihat dari hasil lab yang terakhir kemarin, itu trigliseridnya kan dokter jantung hanya cek trigliserid sama LDL dan HDL saja. Yang lain-lainnya kolesterol total nggak dicek karena dia yang perlu itu. Betul. Kemudian dokternya sudah nyarankan, wah ini trigliseridnya bagus. Bagus banget, bukan hanya bagus banget. Ya LDL masih lewat sedikit ya dari 100 ke 110. Makan biasa saja gitu dia. Dalam hati saya, makan biasa gimana? Saya, oh ya dok, saya ya kan begitu saja. Dan tidak mungkin saya makan biasa seperti dulu. Tapi yang dulu dokter jantung itu hanya membatasi saya tidak makan daging merah dan goreng-gorengan. Ya mungkin nanti itu pertanyaan saya, Kot, apa hubungannya? Apakah benar tidak boleh makan daging merah dan goreng-gorengan? Ya mungkin ada hal-hal yang negatif di sana. Tapi yang tadi kembali kepada saya, keluhan-keluhan saya sudah hilang, ternyata itu sumbernya dari gula yang tinggi. Semua. Plak mungkin di pembuluh darah. Saya sempat kateter untuk mencari sumbatan karena dokter jantung nggak percaya ini hasil treatmentnya bagus, ya hasil USG jantungnya masih kehitungan bagus, kenapa sesaknya sering berulang, kenapa nyeri dada sebelum diabetes sebelum ZKIF ya sering kambuh. Ya ternyata saya bisa tarik kesimpulan di sini dengan ada kateter kemarin penyumbatan 30-40% mungkin. Bagi dokter waktu itu belum perlu pasang ring karena di bawah 50%, hanya menjaga pola makan dan minum obat. Tapi setelah saya ZKIF, keluhan nyeri dada hampir sampai sekarang tidak pernah saya rasakan. Dan infeksi saluran kemih, nyeri kencing itu sampai sekarang nggak pernah balik-balik. Saya sudah ya semenjak ZKIF dan sampai ketemu HbA1c bagus itu nggak pernah ke urologi lagi. Kan harusnya setiap 3 bulan saya kontrol. Nah, karena nggak ada keluhan lagi, nggak pernah nyeri kencing, nggak pernah kencing. Ya semalam dulu yang waktu itu kan sampai 4 kali, sekarang bisa kencing malam, bisa nggak. Paling ya sekali aja. Mungkin karena saya minumnya banyak begitu. Kemudian yang paling membuat saya kemarin down itu masalah mata. Tahu nggak kok, sampai dirujuk ke dokter spesialis mata, cek tensi mata dan segala macam. Di awalnya diagnosanya retinopati. Ya karena masalah gula tinggi. Retinopati adalah satu gangguan yang kurang lebih mirip dengan neuropati,
Pokoknya retinoneuropati-patian itu adalah sesuatu di mana terjadi gangguan pada syaraf dan pada pembuluh darah yang tipis-tipis itu loh. And retinopati itu di dalam mata yang pada awalnya mengakibatkan agak buram-buram, orang Ya. nggak kelihatan dengan jelas, dan bila mana tidak ditangani bisa sampai katarak, karena bisa sampai pengapuran, bisa sampai kebutaannya. Oke, maaf ya saya tadi cuma mau Ya, jelasin sama itulah teman-teman. salah satu keajaibannya coach. Karena waktu itu dokter udah tes begini begitu, tensi masih bagus, tensi mata ya. Ini masalahnya hanya mungkin masalah gula saja. Silahkan kembali ke internis. Nah, saya waktu itu juga disarankan beli kacamata. Artinya memang saya dulu pakai kacamata baca. Karena waktu setelah gula-gula tinggi itu coach, melihat jauh buram, melihat dekat buram, saya beli kaca 2 kali. Beli kaca jauhnya bagus, dekatnya jelek. Ganti kaca lagi, dekatnya bagus, jauhnya buram. Bahkan kacamata baca bagus untuk melihat jauh, kan aneh. Ya, itu akhirnya hilang semua. Hilang semua. Setelah gula terkontrol HbA1c sampai 5,5 itu, akhirnya dua-duanya kacamata nggak bisa saya pakai. Saya beli lagi kacamata untuk plus yang sesuai ukuran umur 47 waktu kemarin itu kan 1,5. Saya beli lagi yang 1,5. Sekarang hanya kalau mau membaca saja baru pakai kacamata. Sebelumnya kan sampai jalan naik motor pakai kacamata plus loh, coach. Karena nggak bisa lihat orang nggak jelas orangnya, naik motor juga gitu, kebayang-bayang gitu. Kacamata plus saya pakai untuk melihat jauh. Itu yang saya paling syukuri sekali, karena awalnya juga saya downnya dari mata buram itu coach. Waktu keluar dari Guys, mau apa lagi? Jantung membaik, ginjal membaik, penglihatan membaik, semuanya membaik secara keseluruhan, stamina, tensinya membaik. Tensi dari 150, 160. Sekarang kemarin setelah set KEF itu bahkan justru sempat turun. Tensi punya alat di rumah nggak? Ada. Ya wes. Itu kan saya memang sengaja beli untuk mengukur itu agar tahu progres. Nggak mahal kan, cuma 200-300 itu ribu online lah. shop nggak sampai itu crop coach. Itu yang digital merek-merek biasa lah, 120, 130, 150-an. Saya sangat sarankan kepada teman-teman malah yang tidak punya diabetes, mungkin satu saat saya akan bikin video panjang-panjang bahwa sebenarnya tensi adalah salah satu penentu kesehatan kita yang sangat-sangat amat penting dan sangat amat berbobot. Oleh karenanya saya sarankan kepada siapapun masyarakat yang ekonominya rendah pun ya, seperti beliau barusan bilang 150, 200 ribu ya. Oke, so tensinya udah baik, semuanya udah baik, ya sudah. Karena tensi saya mulai turun banyak zero karbo. Maka saya mau kembali ke 3 hal yang sempat disinggung pada video ini adalah dokter menyarankan kepada beliau untuk tidak banyak makan goreng-gorengan, untuk tidak makan daging merah, dan pasti pernah ada yang juga takutin dengan garam, tensi. Oke, sekarang kita kasih tahu sama kalian ya. Nomor 1, yang goreng-gorengan, aku ikut sedikit setuju, nggak 100%, sedikit setuju, karena 2 faktor. Pertama kali goreng-gorengan itu kalorinya tinggi, ya bukan masalah goreng nggak goreng, tapi kita mendapatkan banyak kalori, dan seperti kita juga barusan lihat di panyumannya juga, gendut minta ampun. Ya gendutnya dari mana ya? Dari kebanyakan kalori. So saya agak keberatan juga dengan gorengan dari segi itu. Dari segi kebanyakan masuk energi dalam bentuk kalori-kalori. Dan faktor keduanya, kita di Indonesia kan surga. Setiap ujung jalan ada makanan ini, makanan itu, gorengan ini ya. Cuman masalahnya tukang gorengnya tuh mau cari profit yang setinggi-tingginya, sehingga mereka sering pergunakan minyaknya untuk goreng-goreng terlalu lama, dan itu mengakibatkan bahwa
pokoknya minyaknya jelek ya. Sehingga kalau kalian mau goreng-goreng, saya nggak begitu melarang atau bilang jangan. Tapi sebaiknya di rumah goreng sendiri dan dengan minyak yang setiap kali baru. Atau Anda juga bisa pergunakan mentega atau apalah. Pokoknya goreng-gorengan saya setengah setuju untuk mengurangi. Oke, dan yang satu lagi nya, garam. Secara teori benar, garam bisa meningkatkan tensi. Namun sudah puluhan bahkan ratusan orang terlihat bahwa tidak perlu kita, dan saya akan bikin satu saatnya video tersendiri. Pokoknya jangan takut sama garam. Justru kebanyakan orang memiliki masalah kesehatan bisa berbagai macam gara-gara kekurangan garam, bukan gara-gara kelebihan. Bila mana misalkan kita sudah punya ginjal yang kemampuan ginjal sudah sampai harus dialise, cuci darah segala macam, di situ ada benar. Atau kita udah punya tensinya yang selangit-langitnya, oke. Di situ mungkin pada awalnya pada saat kita berusaha untuk menurunkan tensinya, barangkali aja ada manfaatnya. Tapi secara garis besar justru kita pada masa kini lebih cenderung makan kurang garam daripada kelebihan. So itu menurut saya. Dan itu membuat saya sekarang mau berikan kesempatan pada Bli Nyoman. Masih ada hal-hal yang lain yang mau diceritain atau ditanyain atau apa? Oh ya, kan saya juga paling tidak tadi ingin meyakinkan atau mungkin share tentang bahwasannya banyak hal positif kesembuhan atau keluhan-keluhan yang tadi saya sambung yang sudah saya ceritakan akhirnya hilang perlahan-lahan ya, bukan seperti Apa perlahan-lahan? ya artinya Tadinya Bapak cerita bahkan cepat ya. Dari pertama mata yang paling cepat itu kelihatan mata, yang kedua tensi, kolesterol, artinya kalau kolesterol total justru tidak begitu banyak turun. Yang paling signifikan itu adalah bagi saya yang juga bagi dokter jantung kemarin sangat surprise sekali bagi dia sampai di level 80 dari 780 itu triglycerid. Ya, itu bukan kolesterol, tapi triglycerid yang berhubungan dengan katanya koroner itu jantung. Itu by the way itu benar ya. Bahkan itu loh lucunya, di Indonesia kebanyakan orang ditakut-takutin kolesterol. Padahal faktor yang lebih berbicara tentang keadaan kesehatan jantung dan sistem kardiovaskuler kita itu trigliserida ya. Itu jauh lebih. Kenapa dokter jantung hanya memeriksa HDL, LDL dan trigliserid saja? Kolesterol total mereka tidak pedulikan, karena itu bukan gambaran acuan untuk mengukur kesehatan daripada pembuluh darah kita. Karena yang saya sekali lagi juga saya pernah baca itu bahwasannya terjadinya penyempitan pembuluh darah itu bukan penyebab utamanya kolesterol total itu. Itu yang penyebabnya adalah inflamasi. Terjadinya inflamasi kemudian kemudian kolesterol menutupi pembuluh-pembuluh darah yang luka-luka itu. Kenapa? Betul. Kemudian terjadi plak. Jadi do not blame kolesterol what sugar did. Karena gula yang merusak pembuluh-pembuluh darah itu akhirnya terjadi inflamasi, kalau tidak salah seperti itu. Dan pokoknya trigliserida, walaupun trigliserida secara langsung tidak membuat tersumbat, tapi dia adalah salah satu indikator bahwa ada yang nggak oke punya. Ya, saya sudah terbukti indikatornya adalah nyeri dada nggak pernah muncul sama sekali sekarang. Dengan trigliserid 80 ini bahkan bukannya saya setelah ini nanti bebas leha-leha nggak menjaga apa yang sudah saya capai kan itu coach, tapi dari manfaat dari ZK, IF itu sudah saya rasakan mata, tensi, kemudian trigliserid yang benar-benar sudah di bawah itu kan maksimum 100 ya nggak salah ya coach ya. Dan hal-hal lain yang berhubungan dengan nyeri di saluran kemih, gatal, semuanya udah hampir tidak ada lagi yang mungkin saya rasakan. Sekitar 10 bulan setelah wawancara ini direkam, saya sempat telepon Pak Nyoman lagi dan saya tanya kepada dia bagaimana akhir-akhir ini gula darah dia.
khususnya gula darah puasa. Dan beliau kirim foto ini pada saya. Sungguh menakjubkan, ia betul-betul bebas diabetes. Orang belum pernah diabetes aja belum tentu dapat sebagus ini. Saya cuma bisa bilang, wow. Nah, sekarang saya mau nanya lagi pada beliau. Pak Nyoman, langsung aja ya. Kan sekarang sudah 10 bulan lebih sejak wawancara kita, maka saya mau ambil kesempatan untuk bertanya bagaimana keadaan Bapak pada saat sekarang ini. Apa masih diabetes? Kapan terakhir kali sempat ukur HbA1c? Apa Bapak masih ketat zero karbo atau sudah berani melonggarkan sedikit? Tensi masih normal aja, Pak? Atau ada gejala-gejala diabetes yang lain yang kembali? Keadaan saya dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam artian masih bebas diabetes. Kemudian HbA1c saya 5,6 dan saya masih menjalankan zero karbo, tapi agak sedikit longgar, sudah berani dalam artian makan tambahan sayur-sayuran lah yang tentunya mengandung karbohidrat, sayur-sayuran yang di atas permukaan tanah, yang hijau, yang putih. Kemudian untuk tensi saya masih normal-normal saja sih. Saya melakukan checking tensi itu hampir setiap hari ya, dibangun tidur pagi ya, berbarengan dengan pengecekan gula darah gula darah puasa saya. Baik, terima kasih. Sekarang masih ada satu pesan lagi dari Pak Nyoman. Kesehatanmu adalah tanggung jawabmu sendiri, bukan orang atau bukan karena tantangan, tapi karena memang saya berniat untuk menjaga kesehatan saya sampai kapanpun. Nah, ini adalah hal yang mungkin keajaiban yang saya alami. Kalau mungkin tidak ketemu coach, tidak ada stop diabesitas ini, saya sudah tidak berarti lagi gitu loh, coach. Saya maksa selesai, tetapi sebelum kalian pindah videonya, saya sangat menyarankan kalau kalian suka sama ceritanya Pak Nyoman, pasti kalian juga akan suka cerita yang satu lagi.